Mari kita turn off comment, lihat di sini. Oke. Yuk lihat IHSG, apa kabarnya IHSG? IHSG-nya sideways di atas, terus kemudian beberapa saham bergerak aktif yang ngedorong penguatan IHSG. Tadi sempat naik dikit. Aku sebenarnya nggak terlalu merhatiin IHSG lagi gitu ya. Jadi aku gak memperhatikan IHSG, yang aku perhatikan yo saham-sahamnya. Nah ini lagi di support, ini TLKM dan tadi ada mantul gitu. Terus kayaknya TLKM ini lagi dapat perhatian Danantara. Nah di mana Danantara Diary itu yang dibahas dari sekian banyak BUMN itu ada TLKM yang dia lagi bahas gitu. Nah apakah TLKM ini bakalan bisa menarik perhatian investor asing masuk ke Indonesia? Kita lihat aja nanti, tapi secara chart dia ketahan di level 3050 kok kayaknya lumayan terjaga di angka itu. Kemudian kita lihat ada saham yang baru aja IPO, yaitu saham emas yang sempat turun signifikan beberapa hari yang lalu, tapi terus mulai ngegas 2 hari terakhir ini, 2 hari perdagangan 16,5%. Dan kalau M-Trade ditanya ini gimana, aku biarin dulu aja kenapa sampai terbentuk pattern teknikalnya secara lebih solid gitu, karena ini baru aja kayak naik turun naik lagi, masih belum kelihatan yang solid banget gitu. Kemudian saham yang bergerak aktif hari ini menariknya dari saham banking, cuman bukan saham banking big caps. Dari saham banking second liner ada BBYB dan Arto, terus kemudian beberapa saham properti masih menarik, Pani, SSIA, Bufabes dan saham-saham lainnya yang bergerak aktif. Itu ada Dewa, Raja, Japfamior, ADMR dan juga AADI. Mantep ya. Nah, terus M-Trade timsnya udah cuan banyak banget juga, nanti kita akan bahas saham-saham ini. Tapi sebelum saya membahas saham-saham secara spesifik seperti biasanya, saya kepengen ngebahas tentang sentimen makro ya. Sedikit tentang net buy sell hari ini ya. Asing hari ini net sell 1,37 triliun loh, net sell lagi di pasar reguler. Yang di net sell apa? BBRI 914 miliar loh, Big Banks lagi, MTech 190 miliar, BCA 184 miliar. Lo kok Big Banks masih di sell terus sih? Padahal BCA bukannya secara fundamental tuh bagus tuh di antara perbankan-perbankan besar lainnya, tapi kayaknya angin belum berhembus ke sektor perbankan gede gitu ya. Bahkan malah yang gerak tuh perbankan yang second linernya dulu kayak BBY, BBTN kayak gitu. Antam juga ada net sell hari ini 149 miliar. Lo kok kenapa? Bukannya harga emas naik ya. Terus kemudian ada MBMA. Oke, MBMA itu di net sell 142 miliar. Tuh beberapa saham yang di net sell hari ini. Nah, sebelum aku bahas saham secara spesifik satu-satu, aku mau cerita tentang shutdown Amerika Serikat. Shutdown Amerika dari tanggal 1 Oktober 2025. Ya, jadi 4 juta pegawai federal itu dirumahkan tanpa gaji. Ekonomi Amerika berpotensi turun 0,15 sampai 0,2% tiap minggu. Dan data tenaga kerja NFP jobless claim tertunda itu bisa membuat pasar global itu makin banyak ketidakpastian. Sebenarnya shutdown ini apa sih? Dan pernah terjadi nggak sebelumnya? Shutdown itu pernah terjadi beberapa kali di tahun 2018 akhir dan lumayan lama. Cuman yang membedakan sekarang ya, jadi shutdown itu sebenarnya karena anggaran APBN-nya Amerika lah, kita bahasa gampangnya APBN-nya itu nggak disepakati gitu loh, jadi tidak sepakat. Nah, jadi tidak hanya 4 juta pegawai federal dirumahkan tanpa gaji, tapi juga ratusan ribu pekerja bandara, lintas udara, dan sebagainya itu diwajibkan bekerja karena dianggap esensial tanpa bayaran. Loh kok gitu sih, nggak fair dong. Terus sekitar 2 juta tentara tetap bertugas tanpa gaji. Loh kok gitu. Termasuk ratusan anggota Garda Nasional yang dikerahkan Trump di berbagai kota di Amerika. Nah, ini impactnya apa sih? Impactnya kalau di Amerika kan tadi aku udah bilang, memangkas sekitar
sekitar 0,15 sampai 0,2% pertumbuhan ekonomi Amerika. Nah, kalau shutdown berlarut-larut hingga berminggu-minggu, pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal ini bisa tergerus signifikan gitu. Nah, bedanya shutdown saat ini dengan shutdown yang dulu itu gimana? Shutdownnya saat ini itu terjadi pas kondisi ekonomi di Amerika juga lagi gonjang-ganjing, lagi ada banyak ketidakpastian karena perang tarif gitu. Nah, Amerika tuh bisa kehilangan output ekonomi bahkan diperkirakan ratusan juta dolar per hari gitu. Terus kemudian impactnya apa nih buat Indonesia? Impactnya apa buat Indonesia kalau shutdown Amerika ini nggak segera beres gitu ya, tidak ada kesepakatan gitu terhadap APBN mereka di 2026 yang dianggap defisit 6% gitu ya, tinggi. Impactnya apa buat Indonesia? Yang pertama, permintaan impor dari Amerika itu bisa menurun. Produk-produk ekspor andalan seperti tekstil, garment, dan alas kaki sampai elektronik berpotensi terdampak karena konsumsi di Amerika melemah gitu. Menariknya saham-saham di Amerika itu masih ada beberapa yang potensial dan juga malah berada di area support gitu ya. Beberapa saham, dan kemarin internally saya dengan beberapa tim coach M-Trade gitu ya, kita ada tradingan US stocks secara internal, belum ada layanan untuk anda gitu, belum. Nanti coba ya, kita akan mulai godok gitu ya. Nah, itu ada profit taking beberapa saham, dan satu diantaranya aku udah share di Igoi Channel kemarin. Nah, ternyata masih bisa naik, tapi kita harus mulai waspada. Bahkan terhadap Indonesia, permintaan impor dari Amerika bisa menurun. Pangsa ekspor Indonesia ke Amerika itu sekitar 11,7% dari total ekspor. Penurunan order dari pembeli Amerika akan ngegerus kinerja ekspor dan pertumbuhan industri terkait di tanah air. Yang kedua, gejolak politik dan ekonomi di Amerika itu bisa memicu kepanikan investor global. Investor asing yang khawatir mungkin memilih mengalihkan dananya tuh ke aset-aset seperti yang aman seperti emas atau obligasi pemerintah Amerika, dan narik modal dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, for your information ya, saat ini harga emas tuh kan sudah all time high lagi, bukan saham emas tapi harga gold. Coba teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoi aku, @ellenmay_official. Nah, harga goldnya all time high lagi, waduh gitu lah, kondisi ketidakpastian terus gitu ya. Ya, jadi seusai shutdown tuh harga emas naik terus. Menariknya dalam jangka pendek tuh Indonesia tuh justru relatif diuntungin. Loh, kok bisa? Asal jangan lama-lama shutdownnya ya. Jadi selama 35 hari shutdown Amerika di 2018 waktu itu, market itu cenderung positif. IHSG waktu itu tuh naik 5,67%. Jadi kalau kalian nanya dampak shutdown dari Amerika ke Indonesia apa? Waktu itu bahkan IHSG mendekati rekor tertinggi saat itu. Rupiah waktu itu juga menguat 2,65% ke level 14.160 per dolar Amerika. Saat itu cadangan devisa Indonesia menurut BI itu cukup 121 miliar US dollar per Desember 2018. Nah, jadi buat cukup untuk menstabilkan kurs dan menghadapi gejolak global. Jadi meskipun ada tantangan shutdown waktu itu di 2018, BI itu bilang sanggup intervensi kalau diperlukan sehingga rupiah bisa bergejolak. Nah, sekarang meskipun teman-teman bisa melihat cadangan devisa Indonesia ya. Oke, cadangan devisa Indonesia aku udah sempat kasih lihat beberapa waktu yang lalu, itu angkanya turun nih. Sebentar lagi aku akan kasih lihat link, chartnya ya, cadangan devisa Indonesia. Jadi menurun terus. Nah, itu kira-kira aman nggak ya dari sisi perdagangan maupun pasar keuangannya? Katanya sih masih aman, cuman ya kita sebenarnya investor asing itu melihat, wah ini di Indonesia rupiahnya melemah, ya itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa saham-saham big banks di Indonesia itu belum naik dibandingin dengan saham-saham second liner yang lainnya, saham-saham second liner dari sektor komoditas gitu. Jadi mungkin ada yang bingung, wah kok bisa ya saham-saham komoditas di Indonesia ini naik padahal saham-saham big banks
itu belum naik ya. Jadi penyebabnya ini, kalau bicara soal big banks ada banyak faktor ketidakpastian di market gitu. Nah, nanti aku akan kasih lihat nih untuk chart dari chart dev Indonesia yang menurun. Kemudian aku mau cerita dulu tentang efek government shutdown ke data tenaga kerja gitu ya. Kalau pemerintah Amerika mengalami shutdown, beberapa biro yang biasanya ngerilis data ketenaga kerjaan itu bisa menunda atau menghentikan penerbitan laporan mereka ya. Dan ini termasuk klaim pengangguran mingguan, jobless claim yang sering kita bahas, dan juga laporan NFP non farm payroll yang itu penting banget buat data forex trade dan forex mata uang ya, dan kemudian data yang lainnya gitu. Jadi ini bisa mempengaruhi investor global dalam mengambil keputusan, banyak ketidakpastian, sehingga harga emas bisa semakin naik, dolar melemah. Kalau dolar melemah harusnya rupiah menguat, tapi kenyataannya rupiah kita kadang-kadang masih seperti itu. Oke. Oke, ini aku mau kasih lihat chartnya ya, meskipun agak nggak terlalu kelihatan chartnya. Chart dari Chart Dev Indonesia. Chart Dev Indonesia, perhatikan ya. Nah, ini chart Dev Indonesia, mungkin sedikit agak ketutup tulisan. Teman-teman perhatikan, nah ini chart Dev Indonesia ini turun. Ini chart Dev Indonesia. Nah, ini ya linknya ya, teman-teman perhatikan di sini ya, lihat chartnya ya. Yang di TokTok, yang di YT, perhatikan di sini. Oke, perhatikan, ini turun terus nih dari bulan apa? Juni, Juli, Agustus. Cadangan devisa Indonesia gitu. Jadi nggak heran kalau mata uang rupiah kita masih banyak tantangan untuk menguat. Nah, terus habis itu Indonesia ada sentimen apa lagi? Ada sentimen penting lagi sebenarnya di Indonesia. Bicara soal RUU ya, RUU Keuangan Indonesia yang direvisi gitu. Itu untuk melindungi Bank Indonesia. Nah, jadi belakangan ini tuh banyak sekali yang mempertanyakan atau berhembus satu kekhawatiran tentang independensi BI. Sempat terhembus isu katanya DPR itu bisa mencat gubernur BI. Nah, tapi akhirnya ada ketentuan ya, ada perubahan, di mana perubahannya tuh menghapus ketentuan yang memberi wewenang kepada DPR untuk memecat gubernur BI. Tapi peran DPR dalam menilai kinerja BI itu tetap ada. Nah, terus ada ketentuan baru yang menyebutkan bahwa juga evaluasi kinerja BI itu harus dilakukan secara transparan dengan rekomendasi DPR yang sifatnya mengikat. Nah, kalau tadi teman-teman nanya apa yang menyebabkan bank besar Indonesia belum naik, salah satunya tingkat kepercayaan investor asing melihat Indonesia masih banyak faktor ketidakpastian. Satu, karena mata uang Indonesia, kemudian faktor global, ya ada Amerika shutdown, kemudian mata uang Indonesia yang masih dalam tren melemah ya. Mungkin teman-teman kalau ngelihat, oh ini sebenarnya bukannya udah naik nih mata uang Indonesia, tapi sebenarnya kalau tren panjangnya itu ada tantangan. Nah, ini aku mau kasih lihat chart dari USD IDR. Ignore suara ngoroknya, itu suara ngoroknya Ara ya. Jadi cuekin suaranya ngorok dia ya. Bikin aku agak-agak kurang fokus sedikit, tapi tetap masih bisa fokus lah ya. Oke, jadi perhatikan di sini Indonesia menguat kok, menguatnya cuma sehari doang sebenarnya di 29 September, habis itu stagnan lagi. Padahal kalau dibandingkan dengan DXY itu indeks dolar Amerika terhadap mata uang negara lain, itu Amerika tuh turun dari 5 hari yang lalu gitu. Tapi Indonesia di sini dia sempat menguat sekali, tapi ya
secara tren Indonesia agak melemah rupiahnya gitu loh. Nah, dengan adanya peraturan yang baru ini tentang RUU Keuangan Indonesia direvisi untuk melindungi BI, ini dampaknya bakalan lebih bagus. Kenapa? Meredakan kekhawatiran investor karena mereka khawatir akan independensi BI gitu ya. Meredakan kekhawatiran investor juga akibat adanya pengaruh politik yang besar terhadap BI. Peran BI itu bakalan semakin longgar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya buat menciptakan iklim ekonomi yang mendukung sektor real dan penciptaan lapangan kerja gitu loh. Nah, jadi itu satu hal yang baik. Terus lagi Menteri Keuangan kita itu Menteri Keuangan kita itu optimis dengan pertumbuhan ekonomi, optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,5% di tahun 2025. Ya, semoga saja bisa terjadi lah. Dengan banyaknya stimulus pasca Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan, itu nggak ada kenaikan dan pemberlakuan pajak baru di 2026, tapi tetap ada peningkatan pendapatan dari pajak, itu tetap ada, tidak setinggi dari rencana Ibu Sri Mulyani gitu ya. Yang kedua, cukai rokok 2026 direncanakan nggak naik, yang menuai pro dan kontra, tapi sebenarnya kalau ditanya secara perekonomian ini sebenarnya bagus, jadi dari POV mana gitu ya. Kemudian ada yang bilang dari kesehatan nggak bagus, tapi orang-orang yang ini mau rokok murah mereka malah beli rokok ilegal katanya gitu ya. Jadi tapi aku membahas dari kacamata ekonomi aja, jadi itu bagus buat perekonomian. Kemudian paket stimulus 8+4+5 itu 845 itu mulai dari insentif PPH hingga perluasan jaminan ketenaga kerja itu bagus. PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah properti itu yang tadinya sampai 2025 diperpanjang sampai 2026, insentif subsidi bunga KPR sampai 10%, pemberian likuiditas ke Bank Himbara, yang ini semuanya sentimen positif, tapi cuman pemberian likuiditas ke Bank Himbara ini menurutku yang menimbulkan pro dan kontra, antara menimbulkan inflasi, NPL tinggi misalnya seperti itu, atau penyerapan kredit yang dikhawatirkan kurang maksimal gitu. Nah, terus ada lagi dari pemerintah. Jadi kalau kalian perhatiin dari pemerintah kan memang banyak banget ya. Ini Kementerian BUMN bubar ya. Jadi dampaknya apa? Poin pentingnya apa? Sebenarnya kalau menurut aku sih ini udah ada danantara. Kalau misalkan ada Kementerian BUMN, jadi nanti kayak ada dua pihak yang ngatur, kan jadi aneh juga gitu. Kalau aku melihat ini sih sebagai satu hal yang bagus ya. Jadi ada satu efisiensi gitu. Oke, langsung aja kita bahas saham-saham yang menarik gitu ya hari ini. Bank digital itu lebih diuntungkan karena suku bunga yang dipotong, yang ditok-tok, yang detail langsung ke IKOI aku @eleme_official. Bank digital itu diuntungin karena suku bunga dipotong. Kok bisa? Jadi bank digital itu dinilai punya tingkat cost of fund atau COF-nya yang tinggi. Karena untuk mendapatkan deposit atau suntikan likuiditas, mereka bakal naikin bunga simpanan ataupun deposito gitu. Jadi kenapa deposit itu dinaikkan? Ya karena kompetisi dengan bank konvensional yang dinilai lebih punya reputasi dan kepercayaan tinggi. Jadi kalau bank konvensional itu kan bunganya dikit itu nggak apa-apa gitu, orang masih mau masuk gitu loh. Tapi kalau bank digital itu mesti tinggi untuk menaikkan interest masyarakat. Jadi wajar kalau COF-nya tuh tinggi di bank-bank digital seperti itu. Kemudian tren pemangkasan suku bunga tuh jadi katalis positif seperti yang aku bilang tadi. Itu dengan dipangkasnya suku bunga 5 kali di tahun 2025 ini sebesar 125 basis point, itu bisa membuat bank digital bisa bergerak lebih ini ya. COF-nya, biaya dananya itu bisa turun dengan cepat dan potensi bisa memperbaiki net interest margin dari bank digital serta profitabilitas bank digital itu tadi. Jadi likuiditas bank digital itu bisa juga lebih bagus gitu. Ya mari kita lihat beberapa bank digital kabarnya bagaimana. Yang pertama mari kita lihat Agro. Yang di TokTok yang diet boleh ke IKOI aku @eleme_official. IKOI artinya INSTAGRAM. Oke ya, jadi ini Agro tadi pagi dia breakout, habis itu gagal breakout, tetap boleh dipantau sih, cuman kalau aku kok masih milih yang lain. Kemudian Arto ini juga jadi satu yang kita watch juga ya. Cuman dengan melihat patternnya BBYB ini sepertinya BBYB menjadi juara pattern di antara
Arto dan juga Agro tadi gitu ya. Jadi kalau diperhatiin BBYB ini secara teknikal pattern breakoutnya tuh cakep di 1 Oktober dan 2 Oktober ini pattern breakoutnya tuh cakep. Nah perhatikan seperti ini ya, di 304 ya, 304 ini supportnya, sideways-nya ada 2 kali, sideways ini sideways pertama di base 1, ini base 2. Nah, mulai ngegas di base 3. Nah, teman-teman yang di super trader pasti juga mengerti, oh, ini sideways-nya bagus. Kenapa? Ini sideways panjang dan sideways kedua ini memendek dengan base yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau sideways-nya memendek, base-nya lebih tinggi, itu sebenarnya beautiful pattern. Nah, jadi aku juga senang sektor finance ini akhirnya ada yang gerak juga. Ya, jadi kalau di M-Trade, bentar aku buka layoutnya, open anyway, mari kita buka di M-Trade ya. Loh kok di sini, BBYB. Oh, M-Trade itu ada dari, kedengeran nggak sih suaranya ngorok arah tuh, grok-grok, 26%. Ya, jadi udah hold sekitaran 26%. Yang baru mau buy gimana? Sebenarnya kalau menganut metode super trader, M-Trade itu masuk nyolong start loh di bawah ini. Di area 328 tuh nyolong start. Jadi kalau metode super trader itu baru breakoutnya tuh baru hari ini di 382. Jadi kalau misalkan mau nunggu retracement 382, ya itu masih menarik gitu ya. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan lupa money management dan juga pembatasan resikonya. Oke, terus kemudian selain bank digital, aku masih suka untuk beberapa sektor perbankan seperti contohnya BBTN, meskipun dia geraknya slow melo-melo yang di tok-tok yang di ET, boleh ke IG aku @ellenme_official. Si disclaimer ya, BBTN ini dia geraknya uptrend dan ada retracement di sini, uptrend ada retracement. So beautiful patternnya. Lo kok bisa beautiful sih, ngeliat pattern kok bisa ngerti beautiful. Ini chartnya naik tinggi dan terus pattern harga naik tinggi, volume naik tinggi, terus kemudian dia sideways dengan volume transaksi lebih kecil. Ini harga naik dengan volume tinggi, ini sideways dengan dia volumenya lebih kecil. Nah, jadi kalau dulu aku cerita sedikit nih ya, ada little bit personal yang aku cerita gitu ya. Jadi dulu yang di keluarga aku yang trading tuh cuman aku doang. Sekarang aku dan suami mulai nih ya trading bareng gitu ya. Pastinya dia mengikuti arahan istri, harus selalu dengar kata saya dalam hal trading dong ya, dalam hal trading gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngajakin keluarganya untuk mulai trading atau investasi harus dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa melihat oh ternyata memang oke, baru kemudian kalian ajak orang lain, dan tidak boleh mengajak orang lain kalau diri sendiri belum benar-benar jago dalam pembatasan resiko gitu. Oke? Nah, teman-teman coba perhatikan, jadi BBTN itu aman masuk di angka berapa sih? 1240 itu paling angka nawar pelitnya sih. Kalau breakdown di bawah itu batasi resiko gitu ya. Yang di tok-tok yang di YT, lo kok bisa beautiful dari mana sih? Ngelihat simple, naik volume tinggi, turun dia sideways, volumenya turun gitu doang ya, cuman gitu doang gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman belajar di Wow Super Trader, kita ajarin beberapa hal yang lebih dalam. Kalau mau belajar basicnya gratis dulu di mana? M-Trade Start, DM saya EMTRAD ESTART. Kemudian mari kita lihat saham dari sektor yang lain. AADI ini dapat angin segar dari perubahan tarif royalti. Ya, jadi pemerintah itu resmi ngubah tarif royalti batubara jadi progresif. Ya, yakni ya yang disesuaikan dengan harga batubara HBA pada April lalu gitu. Jadi sebagai pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, AADI itu bisa dapat keuntungan dari skema tersebut. Loh, kok bisa harga batubara global yang sepanjang semester pertama 2025 itu udah turun 14% secara tahunan. Itu meskipun bisa mempengaruhi harga jual rata-rata perusahaan atau average selling price-nya lebih rendah, tapi tarif progresif ini bisa bikin margin laba perusahaan itu bisa lebih kejaga gitu ya. Nah, kenapa? Karena beban yang disetorkan ke negara
PNBP itu jadi lebih kecil gitu ya. Nah, proyeksinya beban operasional AADI ini bisa turun 10% secara tahunan di 2025 dan marginnya diproyeksi kuat dengan EBITDA-nya 27,8% dengan net profit marginnya itu 22,6%. Dan ini menarik. Terus kemudian apakah masih layak buat dividend investing? Nah, jadi di 2025 forward AADI ini dividen yield-nya dibandingkan dengan harga sekarang itu masih sekitaran 10,57%. Nah, sedangkan ITMG kemungkinan dividen yield-nya dibandingin dengan harga sekarang ini 12-13,67%. Angka ini pastinya masih bisa berubah, kan dividen itu sendiri belum ditentukan, belum diketok palu. Kita menghitung, udah kayak orang menghidung. Oke, jadi kita menghitung berdasarkan proyeksi laba perusahaan dan juga proyeksi dividen payout ratio dibagi dengan jumlah saham beredar, dapat dividen per lembar saham kita bandingkan dengan harga sekarang. Jadi rumusnya itu banyak variabelnya gitu ya. Dengan adanya beberapa asumsi-asumsi kita lihat AADI ini, ITMG dan BTBA dividen yieldnya AADI sekitar 10,57%, ITMG 13,67% dan BTBA 10,72%. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau dividen investing, itu bukan pas deket-deket pembagian dividennya, belinya tuh sekarang. Nah, tapi pasti kalian gemes kan ya, kenapa kok masuk sekarang? Sekarang kan kalau di tradingin masih lebih menarik, pasti tergoda buat jualan AADI. Aku buka sekarang chartnya AADI yang di TokTok yang di YT. Langsung ke IG saya @elme_official dan jangan lupa juga follow IG-nya mtrade_id untuk saham Indonesia, mtrade.us untuk saham global dan Cryptofolio untuk kripto. Oke, ini adalah chart AADI. Mtrade ada beberapa barang, maksudnya pernah di review buy di model yang lebih di bawah. Nah, perhatikan di sini di 6.900 di sini. Nah, kemudian dia sekitaran 9,77% cuannya, bahkan ada yang di bawah sini sekitaran 10 atau 11%. Mungkin ada yang berpikir nanti jangan-jangan turun lagi kayak beberapa waktu yang lalu udah naik 7750 turun lagi sampai ke 6675 kan amsyong gitu kan ya. Padahal kalau secara trading udah cuan 11%. Terus pada bingung nih dijual atau di hold kondisinya AADI sekarang ini yang di TokTok yang di lihat ke IG aku elme_official. Ya, pada bingung nih si trader bilang jualan aja. Si dividen investor mulai galau, di hold atau dijual. Disinilah pentingnya kalian memahami ilmu untuk pengambilan keputusan. Jadi ada yang buat investing, ada yang buat trading. Kalau yang buat investing ya udah teguhkanlah hatimu. Sehingga nanti pas pembagian dividen, kamu dapat dividen, itu kamu dapat cuan tidak hanya dari dividennya, tapi juga dari harga sahamnya. Kenapa? Karena ya harapannya dari harga sekarang masih bisa naik sampai nanti pembagian dividen, pas habis pembagian dividen dia pasti akan turun 10% dari atas kemungkinan ya, turunnya segini. Jadi kamu masih punya spread segini. Tidak hanya untung dari dividen tapi juga untung dari harga saham. Mungkin ada yang bertanya, "Lah ngapain untung dari dividen 10% tapi harga sahamnya jatuh 10%? Ngapain nggak aku jual aja di puncak sini kan sama aja cuannya juga spreadnya berkurang 10% dari puncak ke bawah gitu ya, terus kemudian sampai ke bawahnya lagi gitu loh." Nah, terserah, gak apa-apa, mau jual di situ oke juga gitu. Oke, terus kemudian itu AADI ya. Jadi udah dividen aku udah bahas. Oh ya, secara chart bagaimana? Secara chart masih potensi menguji level 7775 AADI-nya. Terus TLKM tadi aku udah bahas di awal, pantulan di supportnya menarik dan ada sentimen positif tuh berhasil lolos seleksi awal frekuensi 1,4 GHz. Kenapa frekuensi 1,4 GHz itu penting? Ya jadi frekuensi itu ibarat lahan untuk nyalurin signal internet. Semakin luas jaringan lahannya itu semakin banyak data yang bisa dilewatkan. Jadi internet bisa lebih cepat dan stabil. Jadi tapi kita melihat secara teknikal aja untuk chartnya, secara fundamental ya
oke, tapi nggak akan terlalu cepat gerakannya. Biasanya TLKM, ASI itu gerakannya mirip dengan saham banking. Saham banking gede masih diem, dia belum akan terlalu cepat gitu gerakannya ya. Ya sekarang kita melihat saham yang lain, yuk kita lihat saham apa coba. Kita mau lihat saham Dewa, Raja Mayora, Javam, dan ADMR. Kalian pasti penasaran saham apa yang aku rekomendasikan ke suami dan anak-anakku hari ini. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat bahan ngobrol. Lucu ya bahan ngobrolnya ngomongin saham. Lucu ya ngomongin saham. Gak lucu ngomongin saham. Kalau jadi cuan jadi lucu juga dong. Tiba hari ini breakout lagi, M-Trade udah ada, tinggal nge-hold aja. 39%, dan ada sentimen positif. Akhir September kemarin Dewa itu resmi ngerombak susunan pengurusnya gitu. Tujuannya buat memperkuat transformasi bisnisnya dan supaya memperbaiki efisiensi secara operasional, pengambilan keputusan itu bisa lebih datanya lebih real time. Intinya Dewa hari ini secara volume juga masih uptrend. Kita wait and see, kita nunggu dulu ada potensi retracement apa enggak ya. Kok kelihatannya kalau ngelihat chart gini belum ada potensi retracement. Lo retrace area berapa? 294 area buy-nya ya. Jadi menarik gitu loh. Apa masih oke sih saham-sahamnya grup Bakri ini? Ya jangan dibeli di pojokan lah sayangku. Belinya ketika nanti kalau ada retracement aja. Lo M-Trade kok masuk bumi apa enggak serem udah di atas, kita masuknya dari harga 120 udah cuan 35% M-Trade ya. Jadi tadi aku dikasih lihat testimoni dari salah seorang anggota M-Trade kita ya, ibu ini ya. Jadi oke, nomor HP-nya tidak kelihatan. 1, 2, 3. Oke, saya sensor dulu nomor HP-nya, aman, tidak kelihatan. Mari kita lihat cuannya beliau. Tutupin dulu, buka sahamnya, cuy. Tutup bisa, ditutup ya. Wih, lihatin cuannya 125%, 11,7, 30% konversinya. Wih, mantap. Teman-teman yang ditok-tok di YT, lihat di sini di YT 96%. Terus kemudian yang seru lagi nih, ini sahamnya semuanya cuan 2 digit semua, bahkan ada yang 3 digit. Kongret ibu dan kongret para M-Traders. Oke ya. Oke deh. Kalau gitu boom ya udah tinggal hold aja. Nanti kalau ada retracement kita akan kasih tahu di M-Trade, tapi tungguin aja yang di tok-tok dan di YT 149-an. Kalau volume kecil, kalau volume gede tidak boleh. Kemudian mari kita simak Best tuh perusahaan apa sih? Dia perusahaan properti industrial, namanya Bekasi Fajar Industrial Estate TBK yang ditok-tok, yang di YT. Mari kita lihat beberapa saham emiten properti industrial. Cakep nih chartnya. Disclaimer, jadi kinerjanya first half 2025 itu lesu, pendapatannya anjlok 50%, dan sebelumnya untung sekarang malah rugi loh. Tapi kok chartnya kok bisa bagus ya? Aku juga nggak tahu, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi ini cuma buat trading jangka pendek aja. Mari kita lihat saham BKSL. BKSL ini sempat breakout, patternnya triple bottom, inverse head and shoulders. Sekarang lagi retrace di area supportnya. Wah, kalau gitu jadi teringat saham BSDE yang lagi retrace juga, best price-nya 995. Oke, terus kemudian kita mau lihat lagi saham yang lain yang juga muntup-muntup di sini. Wah, akhirnya mantuliti nih dengan volume gede. Oke nggak ya yang di tok-tok yang dia lihat di Igoy aku @LME_official, ada saham yang cakep banget di sini. Disclaimer semuanya. Tidak aku sebut supaya tidak dikira pom. Nanti kalau yang di tok-tok yang di YT kan nggak ngelihat chartnya, nggak ngerti reasonnya. Kalau yang di Igoy ngerti reasonnya.
Raja hari ini aktif lagi dan tertahan supportnya 2960 bekas breakoutnya beberapa hari yang lalu dan masih potensial, kita masih watch. Oke ya. Selain Raja ada saham apa lagi? Ada JPFA, Mayora, ADMR dan AADI sudah dibahas tadi. JPFA per hari ini breakout dari pattern symmetrical triangle-nya beautiful, tapi tidak se-beautiful yang tadi saya bilang. Kayaknya besok aku mau nambah lagi saham yang tadi itu. ADMR kemarin kita bahas bahwa ADMR ini kemarin retrace di area support, modelannya kok kayak mirip-mirip saham ini. Salah. Mirip saham MBMA ini. Cuy, apakah bisa rally seperti ini? Wah, tidak tahu, mari kita lihat saja. Dan kemudian beberapa saham lain yang juga menarik hari ini, lihat nih, ada saham Pani breakout, M-Trade nggak beli tadi, tapi M-Trade udah ada di 13.425, semuanya charts. So, kita main charts, cuannya 8,92%. Kemudian selain Pani ada apa lagi ya tadi ya? Kita lihat saham ini, saham. Kalau tadi kita bahas saham Raja punya Pak Hapsora, ada juga Bufa. Bufanya gimana ini? Waduh, breakout. Kita nyolong start 2 hari yang lalu loh. Kok iso sih nyolong start ini? Tahu dong kan ini patternnya breakout awal pertama dan ada retrace belakangan ini, saham-saham retrace-nya dikasih dikit doang. Loh kok berani ngambil retrace pendek? Berani kan baru gerak. Loh baru gerak itu definisinya gimana? Udahlah kamu belajar aja di M-Trade Academy. Kalau mau lebih dalam di workshop Super Trader, DM aku WST, atau kalau di M-Trade Academy itu kamu mau belajar gratis dulu bisa, karena hari ini udah gak ada promonya, gratis di M-Trade Start. DM aku M-Trade Start, nanti dikasih linknya gratis, oke? Terus kemudian ada saham Arto, Arto udah dibahas. Udah dibahas ya. Sebelum aku jawab beberapa pertanyaan, aku mau membahas sedikit tentang saham US. Ada beberapa saham US yang menarik nih. Di antaranya kita main charts aja ya. Lagi beautiful banget saham apa ini ya nih? Ini. Lihat nih. Lihat nih yang di tok-tok yang di YT ini Bloom Energy. Ini kita trading internal nih ya. Saya sama tim coach nih trading bareng. Mau nggak trading bareng sama saya dan tim coach untuk US Stocks? Lo harus bobok malam, bangun malam-malam? Enggak loh, ini udah 11%. Ini waktu itu kita ada buy ya kan. Nah 11%, ini 20%, tapi aku cuma dapat 10%, habisnya aku pakai automatic trading gitu. Jadi profit taking di situ. Nah, ini saham listed di bursa Pakistan kalau nggak salah ya, tapi patternnya cakep gitu. Terus kemudian, nah ini saham menarik lagi nih. Saham apa nih ya? Saham IonQ, coba kita lihat ya. Ini saham sekarang bentuknya kayak gimana? Mari kita lihat nih, saham Amerika. Saham IonQ. Wah, pilihannya ternyata jadi banyak loh, naik, habis di buy naik gitu ya. Ini 2 hari yang lalu di bawah. Pesap gimana? Banyak yang nanya Pesap dan juga Elsa dan kawan-kawan. Lagi sideways aja, kita ngelihatnya juga masih oke per hari ini, oke ya. Terus kemudian mari kita lihat saham Elsa, apa kabarnya? Elnusa, wah lagi sideways tapi breakdown. Bagaimana dengan ENRG? Agak ketinggian saham-saham bakri itu, tapi M-Trade lagi-lagi udah cuan lagi, habis cuan Peksihun 140%, terus kemudian cuan lagi 41%, terus bum nggak lengkap tanpa si bum udah tak bahas tadi. Bumnya tunggu aja retracement 150-an atau 145-an. Udah gitu aja deh ya. Thank you semuanya. Tadi aku habis acara bareng IDX, ada beberapa informasi penting yang di-share dari Direktur Pengembangan IDX Pak Jeffrey Hendrik tadi di Solo beliaunya. Thank you semuanya yang udah setia nonton live aku malam hari ini. Jangan lupa sebarkan virus-virus cuan ke teman-temanmu, tapi kamu harus buktikan dulu bahwa kamu mengerti. Loh, harus buktiin cuan? Tidak. Kamu harus mau buktiin kamu mengerti ilmunya, kamu membuktikan bahwa kamu tuh tahu cara pembatasan risiko, kalau ada rugi stop lossnya gimana, money managementnya gimana. Kalau kamu belum ngerti itu, gak boleh ajak-ajak orang. Tapi kalau kamu sudah ngerti itu, boleh. Yuk ajak temenmu ikut M-Trade Start. Kalau belajar bareng gimana? Saya nggak ngajarin dia, tapi belajar bareng di M-Trade Start. Boleh.
DM saya EMTRADESTART. Nanti dikasih linknya. Terima kasih, selamat malam.